Yogyakarta, salah satu daerah yang istimewa di Indonesia, kaya akan budaya, kota dengan 1000 cerita yang hangat. Dari Monumen Tugu Yogyakarta ke arah selatan, kita akan menemukan tempat wisata dan belanja yang sangat terkenal, antara lain Malioboro, Pasar Tradisional Beringharjo, Gedung Bersejarah Gedung Agung, Benteng Vredenburg, Titik Nol yang sangat terkenal, serta sebuah gereja tua di jantung kota Yogyakarta, yaitu Gereja GPIB Margamulya Yogyakarta. Ibu-ibu yang terkasih dan berbahagia, tanggal dan tahun terbentuknya Jemaat Margomulyo Yogyakarta secara pasti belum diketahui karena penelitian untuk itu memang belum dilakukan. Namun berdasarkan catatan yang ditemukan bahwa pada tanggal 14 Desember 1830 dilaksanakanlah rapat majelis gereja yang pertama. Jemaat gereja pada saat itu masih dilayani oleh seorang pendeta dari Solo. Karena pada saat itu jemaat belum punya gedung gereja, maka ibadah-ibadah dilaksanakan di rumah-rumah anggota jemaatnya. Dan mulai tanggal 8 April 1831 dicoba untuk mengusahakan memperoleh sebuah gedung gereja. Tempat ibadah yang direncanakan adalah gedung sekolah. Pada akhirnya dirasakan bahwa gedung sekolah tidak dapat menampung warga jemaat yang saat itu jumlahnya semakin bertambah dan didasari serta disadari bahwa perlu memang membangun sebuah gereja. Sejak tanggal 24 Januari 1857, kebaktian-kebaktian gereja tidak lagi dilaksanakan di gedung sekolah tersebut, akan tetapi dilaksanakan di Balai Karasidinan. Pada saat itu jemaat telah memiliki pendeta, yaitu Domine atau Domingus Begemen sebagai pendeta yang pertama yang didatangkan ke Yogyakarta. Pada saat itu pembangunan gedung gereja telah dimulai dan ditangani secara serius. Gambar dan bangunan dibuat oleh Insinyur P.A. Van Holm. Berdasarkan catatan rapat majelis jemaat pada tanggal 24 Juli 1857 disebutkan bahwa pembangunan gedung gereja sudah berjalan dengan baik meskipun belum seluruhnya selesai dan masih perlu banyak biaya untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja dan pengadaan peralatan serta perabot gereja. Untuk kebutuhan tersebut, pendeta-pendeta memutuskan mencari dana dari warga jemaat dan pinjaman dari dana diakonia. Pemerintah juga telah ikut membantu pembangunan gedung gereja. Hal ini terbukti dari adanya surat dari pihak gereja tertanggal 29 Mei 1857 yang meminta bantuan pemerintah dan berhasil. Dan ibu-ibu yang terkasih, dari dana diakonia mendapatkan juga pinjaman sejumlah 700 gulden. Dan akhirnya rapat majelis gereja tanggal 13 Oktober 1857 menyatakan bahwa pembangunan gereja telah selesai. Pemakaiannya akan dimulai dengan suatu upacara, sebuah seremoni pada tanggal 15 Oktober 1857. Dari catatan yang ada disebutkan bahwa Sri Sultan tercatat sebagai pribadi yang telah memberikan bantuan secara finansial. Nah, ini luar biasa karena pada saat itu beliau adalah penguasa di daerah istimewa Yogyakarta ini. Uluran tangan Sri Sultan dan kakandanya almarhum berupa bahan-bahan bangunan. Dalam arsip disebutkan gereja memiliki saat itu 500 buah kursi. Belum ada 10 tahun sejak berdirinya, tepatnya tahun 1862, sayangnya gedung gereja mengalami kerusakan karena saat itu daerah istimewa Yogyakarta dilanda gempa bumi. Sehingga kebaktian-kebaktian dilaksanakan kembali seperti semula, yaitu di gedung sekolah. Karena kebaktian masih dijalankan sampai Desember 1868,
maka disimpulkan bahwa kerusakan gedung saat itu cukup parah. Akan tetapi pada bulan November 1868, Majelis Gereja dengan perantaraan asisten residen menerima bantuan keuangan sehubungan dengan kerugian karena gempa bumi sejumlah uang 5.000 gulden. Dan biaya perbaikan menghabiskan dana 3.867 gulden. Sejak saat itu, gedung gereja tidak banyak disebutkan lagi dalam arsip. Yang jelas, bahwa gedung gereja itulah yang masih berdiri sampai saat ini. Dan tepat 15 Oktober 2023 akan berusia 166 tahun. Anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dalam satu catatan sejarah yang tidak dilupakan, ada satu peristiwa yang membanggakan dan juga luar biasa, itu terjadi pada tanggal 24 Desember 1947, yaitu di mana saat itu Bapak Presiden Insinyur Soekarno, atau lebih tepatnya kita sering menyebut beliau sebagai Bung Karno, berkenan untuk mengikuti perayaan Natal di GPIB Margomulyo, Yogyakarta, disertai oleh Jenderal Purnonegoro, dan juga saat itu beliau memberikan sambutannya. Dan ketika gerakan reformasi di tanggal 21 Mei 1998, masa yang bergerak menuju alun-alun utara Yogyakarta, gedung gereja Margomulyo Yogyakarta dipakai para mahasiswa untuk sholat zuhur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya ibu-ibu yang berbahagia, ada sekitar 29 baik domine, sebutan saat itu pendeta atau yang melayani, sampai saat ini berjumlah 29 orang. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, saat ini menurut data statistik kami memiliki 374 KK dengan 8 sektor dan juga jumlah jiwa sebanyak 973 yang tersebar di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan kami sekalian juga bersinergi untuk melaksanakan seluruh program kerja di tahun anggaran 2023-2024 dengan penuh syukur, sukacita, dan semangat kebersamaan yang indah. Ibu-ibu yang terkasih, kami juga merasa bersyukur ketika dipercayakan untuk juga berbagi kasih lewat cerita kami dalam pelayanan yang ada. Kiranya juga boleh membawa sukacita dan berkat bagi kita semua. Bahkan juga jangan lupakan bahwa kita adalah perempuan yang harus juga mensupport sesama kita perempuan. Women support women. Dan juga slogan atau jargon yang indah yang juga ada, anggun, bersahaja, dan juga membawa damai, kiranya juga selalu dapat kita laksanakan di dalam kehidupan beriman sebagai ibu-ibu dan juga perempuan Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk terus melakukan yang terbaik. Shalom. Sebagai jemaat yang misioner, GPIB Margomulyo juga tergerak untuk melakukan panggilan dan pengutusannya, baik di bidang marturia, koinonia, dan juga diakonia. Sebagaimana kita tahu di GPIB bahwa gerak pelayanan bersama terbagi dalam 6 bidang. Ada beberapa program yang merupakan program unggulan yang dilakukan oleh GPIB Margomulyo dalam beberapa tahun belakangan ini. Di antaranya di bidang ibadah, GPIB Margomulyo mempunyai salah satu model ibadah di ibadah minggu, ibadah corak muda. Dan juga yang kedua, ibadah intergenerasional, di mana dalam liturginya dilibatkan dari seluruh pelayanan kategorial atau lintas generasi.
Begitu juga dengan ibadah di salah satu pos pelayanan GPIB Margomulyo, yaitu di daerah pos pelayanan Jogja Barat, menggunakan liturgi campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, dikarenakan warga jemaatnya yang mayoritas berasal dari suku Jawa. Selain itu, saudara-saudara terkasih, di dalam pelayanan bersama kami juga memiliki ibadah persekutuan doa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di jam 5 pagi, dan ibadah persekutuan doa tersebut merupakan wadah bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk mengikuti ibadah dalam bentuk doa ataupun juga variasi doa lainnya seperti doa dengan nyanyian teze ataupun juga doa dengan Lexio Divina. Saudara terkasih, program unggulan lainnya dari GPIB Margomulyo adalah di bidang gereja, masyarakat, agama-agama, dan lingkungan hidup. Sebagaimana keberadaan GPIB Margomulyo di tengah-tengah pusat kota dan di kota berbudaya serta lintas agama, gereja GPIB Margomulyo sangat-sangat terbiasa kehadiran saudara-saudara dari lintas iman, khususnya umat muslim yang mengikuti peribadahan di hari Minggu ataupun di ibadah-ibadah lain sebagai bentuk pengamatan ataupun juga dalam bentuk sebuah penelitian. GPIB Margomulyo selalu memberi kesempatan dan juga sering dikunjungi untuk melaksanakan diskusi-diskusi lintas iman, wawancara terkait dengan peran sosial dan juga lintas agama, dan juga GPIB Margomulyo sering mengikuti atau hadir atau juga menginisiasi kegiatan silaturahmi lintas iman. Dalam bentuk-bentuk kegiatan lainnya, GPIB Margomulyo juga mempunyai program terkait dengan lingkungan hidup. Di antaranya, dalam lingkungan hidup, GPIB Margomulyo melaksanakan fellowship lintas Pelkat atau kegiatan yang melibatkan keenam unsur Pelkat untuk melaksanakan salah satunya kegiatannya adalah jalan sehat bersih sampah, di mana keenam Pelkat melakukan kegiatan berjalan sehat bersama-sama sambil mengumpulkan sampah-sampah untuk membersihkan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. Bentuk-bentuk lain misalnya Pelkat PKP diberikan pembinaan mengenai pengolahan sampah dimulai dari rumah sehingga memiliki literasi dan juga kemampuan untuk dapat memilah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Begitu juga dalam bentuk-bentuk seperti ekoenzim, yaitu sampah-sampah atau bahan-bahan organik yang kemudian dapat digunakan untuk manfaat lainnya. Di bidang PPSD PPK, GPIB Margomulyo juga selalu memberikan pembinaan-pembinaan yang diperlukan oleh warga jemaat, khususnya warga di pelayanan kategorial. Ada berbagai pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tema-tema yang aktual dalam kehidupan pemuda, kaum perempuan, kaum bapak, lansia, begitu juga dengan anak-anak maupun juga orang tua dari anak-anak. Di bidang salah satunya di bidang gerakan pemuda, kami memiliki program atau kegiatan yang disebut dengan Ngejaman Cup. Ngejaman adalah istilah lain dari GPIB Margomulyo yang lokasinya di depan gereja itu ada sebuah jam, sehingga kemudian warga sekitar menyebutnya Ngejaman Cup. Dan Ngejaman itu menjadi salah satu istilah yang kami gunakan untuk sebuah program yang disebut dengan Ngejaman Cup. Ngejaman Cup sendiri adalah kegiatan olahraga, pertandingan di beberapa bidang olahraga seperti sepak bola atau futsal dan juga di bidang basket, dan itu mengundang berbagai gereja yang ada di sekitar musyawarah pelayanan yang ada di Jawa Tengah DIY ataupun juga yang ada di internal berbagai gereja-gereja yang ada di kota Yogyakarta dan Sleman. Begitu juga bahkan tahun ini kami akan melakukannya bersama-sama dengan saudara-saudara kami pemuda-pemudi dari lintas agama. Itulah yang menjadi program-program unggulan yang kami lakukan dalam beberapa tahun berikut ini. Dan kiranya apa yang boleh menjadi program-program kerja gereja tersebut dapat memberikan semangat untuk memperkuat persekutuan, menyemangati kita dalam melaksanakan pelayanan, dan menunjukkan kesaksian yang memuliakan nama Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan berkomitmen untuk menyokong dan mengembangkan pelayanan dan persekutuan kaum perempuan serta mendukung pelayanan dan program kerja GPIB Margomulyo secara berkesinambungan selama masa kerja 2022 sampai 2025, baik dalam bidang teologi, pelayanan dan kesaksian, PPSDI, PPK, Kermasa, PEG maupun Infolkom Litbang. Kegiatan ibadah rutin Pelkat PKP diadakan setiap hari Selasa jam 16.30, berlanjut dengan latihan paduan suara Pelkat PKP
setiap hari Kamis jam 12 siang. Sangat bersyukur bahwa saat ini Pelkat PKP GPIB Jemaat Margomulyo diberikan kesempatan untuk memperkenalkan serta mensosialisasikan berbagai program kerjanya. Salah satu medianya melalui program Aku Bagianmu. Dalam perayaan HUT PKP ke-58 lalu, Persekutuan Kaum Perempuan Gereja Margomulyo Yogyakarta melakukan kegiatan kunjungan kasih ke Pelkat PKP ATK Ambarawa. Kegiatan ini bertujuan untuk saling berbagi dengan sesama kaum perempuan di Gereja ATK Ambarawa. Dalam keterlibatan dengan bidang Pelkes, di jemaat pun PKP ikut melakukan kunjungan bagi kaum ibu yang tidak aktif maupun yang sakit, serta pelayanan kedukaan bersama Pelkes. Keterlibatan PKP dalam bidang PPSDI PPK juga terlihat dalam aktif dan bersemangatnya ibu-ibu PKP dalam mengikuti kegiatan Bina Pelkat PKP yang diselenggarakan di setiap minggu kelima bulan berjalan. Pelatihan untuk memilah sampah guna mewujudkan keluarga yang ramah lingkungan, serta pelatihan ekoenzim yang sangat menarik antusias kaum perempuan GPIB Margomulyo Yogyakarta. Kegiatan retreat Pelkat PKP yang kami laksanakan di awal Agustus lalu dengan tema mengenali diri, mengeratkan persekutuan, bertujuan mengajak ibu-ibu untuk lebih mengenali diri masing-masing, untuk semakin mempererat persekutuan dan bersemangat melayani dalam pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan. Pelkat PKP GPIB, anggun, bersahaja, pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya persekutuan kaum perempuan GPIB dimanapun berada dapat menjadi perempuan-perempuan yang inspiratif, menjadi penolong bagi sesama, tiang doa bagi keluarga, dan menjadi sahabat bagi semua orang dimanapun berada.